قليل ونحسب عنكم منافع كثير وأمه أمينة سرية الله حليمة سعدية ذمنا كالأمينة وفتح لطائفة المدينة أنت القول غير المدينة وأمه وجميلة وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة ميلاد طريق وهم قاسم عبد الله وطريق بثاني يلعب أتاه إبراهيم وزكريا وأمه مريم صديقة وإبراهيم خليلا وستة فهم به وليدا وأربع من الأسر Bismillahirrahmanirrahim.
الفصل الآن العقيدة العوام. بهذا الليل الفصل الباب الإسراء والمعراج نبينا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita mulai dengan baca perkataan dulu. Malam hari ini kita akan membaca tentang ini last one. Sebentar lagi kita bakal lulus. Bacaan yang pertama. Ini tinggal Isra Mi'raj, menurut laki awam sudah beres. Tinggal dihafalin, kalau sudah hafal, nanti baru kita akan ada ujian. Nanti ujiannya teman-teman sekalian ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau teman-teman nanti pernah lihat di YouTube ada ujian-ujian kitab itu kayak gitu. Contohnya abang baca, coba silakan hamzatu ummu abaduka kaza. Gitu. Amatuhu sofiyatu atau tidak. Baca ujian setelah ini. Wah. Itu kalau kitab-kitab itu kitab-kitab tinggi. Biasanya apa-apa itu ujiannya gitu. Kita main kitab dasar dulu nggak salah. Jadi kalau teman-teman akhirnya terlalu sudah oke, kita nanti kita bikinnya sampai akun aja bisa. Nanti teman-teman bisa ke julumia itu nahu sorof ya. Kalau buat lafaz murah dua waktu semua waktu dari mana? Ada semua nanti teman-teman itu enaknya kalau sudah kedua pola pengajar antara pondok modern sama pondok tradisional belajar itu enak. Ini teman-teman tuh baca Quran gak usah dibohongin orang, baca kita gak usah dibohongin orang. Bahkan ada terjemahan itu kadang nggak pakai itu, tapi terjemahan sendiri. Itu kan sedikit ilmu dia. Kalau teman-teman ngapalin enak. Itu teman-teman usia masih pada muda-muda dihafalin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaflah hijrati. Dan sebelum Nabi hijrah. An-Nabiil Isra. Menjadi peristiwa Isra. Min Makatin dari Mekah. Lailan Qudsi. Pada malam hari. Menuju Baitul Maqdis. Yudra yang dapat dilihat. Wa ba'da Isra dan setelah Isra. Urujun lis-sama. Lalu dia naik. Hatta ro'an. Sehingga Nabi melihat. An-Nabiyyu Rabbakallama. Melihat Tuhan yang berfirman. Min ghairi. Berkata-kata. Tanpa. Kaifin wan isra. Bentuk dan ruang. Waftardo. Dan ruang. Alaihi khamsan. Sudah diwajibkan kepadanya. Salat 5 waktu. Ba'da khamsin fardo. Sebelum 50 waktu. Wa ballaghal ummata. Dan Nabi telah menyampaikan kepada umat. Bil Isra'i. Peristiwa Isra tersebut. Wa fardi khamsatin. Dan kewajiban sholat 5 waktu. Bilang tiro'in. Tanpa keraguan.
Qad faza siddiqun. Qad faza siddiqun. Sungguh beruntung sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh Bitasdiqin lahu. Bitasdiqin lahu. Dengan membenarkan peristiwa tersebut. Dengan membenarkan peristiwa tersebut. Wabil uruji. Wabil uruji. Juga peristiwa Mi'raj. Juga peristiwa Mi'raj. As-sidqu. As-sidqu. Yang sudah sepantasnya kebenaran. Yang sudah sepantasnya kebenaran. Wa afa'alahu. Wa afalahu. Itu disandang bagi pelaku Isra Mi'raj. Itu disandang pelaku Isra Mi'raj. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita bahas itu dulu. Jadi kita akan membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Itu dalam surat apa itu ada? Ada surat berapa? Ayat pertama. Subhanallazi. Bukan, nulis Apa? Iya, saat itu kita nggak tahu ayat itu. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa? Mau ulangi? Allazi lailan dari awal apa? Coba yang dari awal kamu. Minal Masjidil Haram. Subhanallazi asra bi 'abdihi minal masjid. lailan minal masjidil haram Minal masjidil haram. minal masjidil aqsa Minal masjidil aqsa. allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yaulana min amalina. Terus apa? Innahu wasami'ul basir. Subhanallazi maha suci Allah. Allazi khalaqna. Subhanallazi asra bi 'abdi, yang telah memperjalankan hambanya lailan minal masjidil haram, dalam suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi sebenarnya dahulu kala pada zaman Nabi Muhammad itu lahir 571 Masehi. Berarti jarak antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa itu 500 tahun. Berarti 5 abad. Tuh, jarak Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu 570, hampir 6 abad. Hampir 6 abad. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sebelum lahir itu ada kekosongan Nabi, kemungkinan Rasul terutama. Kalau Nabi belum tentu, karena ada Nabi dan Rasul ya. Nah kalau Rasul nggak ada, setelah Nabi Isa itu sempat terjadi kekosongan. Makanya orang-orang yang beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad seperti ayah dan ibunya disebut ahlul fatrah. Beliau itu mengesahkan Tuhan, tapi dia tidak kebagian jatah Nabi, Rasul, ahlul fatrah sebutnya. Jadi kalau tanya itu ayah dan ibunya Nabi mah surga atau neraka? Nah, ahlul fatrah itu bahasanya sebagian ulama mengatakan ma'fu. Karena Nabi Siti Aminah Abdullah itu nggak pernah menduakan Allah, mengesahkan. Nah, itu ahlul fatrah sebutnya. Nah, subhanallazi. Jadi pada malam hari itu Nabi Muhammad itu ada sebagian pendapat ulama mengatakan dia bermimpi. Tapi lebih kuatnya itu memang benar-benar terjadi. Karena apa? Itu perjalanan dari Mekah ke Madinah, Masjidil Aqsa. Itu kalau Mekah Madinah itu jaraknya lumayan jauh, seperti Jakarta Surabaya. Pada hari itu begitu Nabi Muhammad bercerita, katanya kayaknya nggak mungkin katanya. Masa iya sih Nabi? Itu katanya Muhammad itu gila kali dia.
Masa iya semalaman dia bisa dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Yerusalem, Israel, Palestina. Bahkan ketika dari Subhanallah asra bi abdi lailam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, setelah Masjidil Aqsa dia ke Sidratul Muntaha, ke langit. Itu ada salah satu batu yang mengapung, pengen ikut. Nah, sampai sekarang batu itu masih ngapung. Pengen ikut Nabi kok Sidratul Muntaha. Ya teman-teman, kalau mungkin kalau zaman dulu orang terheran-heran, kalau sekarang enggak. Makanya kalau saya pribadi menganggapnya itu yang bisa menyelami ini dan dijadikan kenyataan itu malah orang-orang Barat. Ya walaupun ada juga orang-orang Islam tapi kejalan hilang kan. Roket itu ya terinspirasi salah satu dari ayat ini. Nah, roket itu persekian menit udah kesana. Nah, ada NASA udah kesana. Google Map itu emang udah mana? Kameranya kalau tuker dari atas. Terinspirasi dari sana. Nah, perjalanan Nabi Muhammad itu disini dijelaskan dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi kejadian ini sebelum Nabi hijrah. Nah, kamu harus tahu nih, perhitungan Masehi dan Hijriah itu di mana? Kalau Masehi itu hitungannya, Masehi itu yang Juli, Juni, Agustus itu Masehi. Tahun Masehi itu perhitungannya dimulai sejak Nabi Isa lahir. Makanya Masehi, Al-Masih. Begitu. Sejarahnya itu. Dan perhitungannya dia menggunakan matahari. Makanya ada Sunday, Monday. Kalau kita santri, kamu nggak boleh Minggu, Ahad. Minggu itu asal usulnya harinya itu ada salah satu dulu penjajah itu orang-orang non Muslim, terutama Kristiani. Kalau ibadah dia harus ada kiainya, kalau nggak bisa. Namanya Santo Domingos, Mengos. Sejarahnya begitu. Karena orang Indonesia susah Mengos nama Minggu. Nah, kelihatan santri atau bukannya dari situ. Hari apa? Hari Minggu. Nah, itu berarti pengikutnya Santo Mengos. Gitu. Makanya Ahad, zaman-zaman SD itu enggak, SD udah sih. Pokoknya zaman SD kan masih nyebut Ahad. Kalender dulu enggak ada Minggu, Ahad, Isnin. Nah, ini bedanya. Nah, kalau Hijriah hitungannya pakai bulan. Nah, pergantian bulan hari kalau dalam Masehi itu menggunakan matahari jam 12 malam. Tetapi kalau bulan Hijriah itu pas asar, hari berganti. Makanya kalau Idul Fitri itu ada yang sudah takbiran setelah sholat asar. Pergantian hari. Nah, makanya nanti kalau teman-teman belajarnya benar-benar teman-teman itu bisa menghitung hari. Namanya ilmu falak. Menentukan hari ada dua cara, ada ru'yatul hilal, melihat bulan, ada apa itu hisab, menghitung. Jatuhnya satu Syawal atau Ramadan itu terlihat dari Syawal, dari ru'yatul hilal. Nah, saudara-saudara kita di NU biasanya pakai ru'yatul hilal. 8 titik di Indonesia pakai teropong melihat bulan. Nah, kalau Muhammadiyah makanya dia perhitung atau hisab. Nah, teman-teman enggak. Saya pernah mengalami langsung itu. Jadi itu lingkaran. Rumusnya itu lingkaran. Itu ada alat pakai Arab. Cuma seperempat. Dahulu ulama yang menciptakan menurut riwayat katanya itu full. Tetapi kalau orang yang bisa menguasai full dia tahu kapan dia mati. Makanya sama ulama bisa seperempat. Asik belajar itu. Menentukan arah kiblat. Alhamdulillah paman saya itu beliau lulusan pondok pesantren Langitan Tuban. Saya belajar dari itu, jago banget tuh. Namanya Ustaz Arifin Mahmud. Mahmud tuh anak kakek saya. Kalau kami yang kayak gitu sangat biasa. Itu satu kampung cuma satu orang yang bisa, cuma anak doang. Satu kelurahan. Karena itu susah, ilmu susah. Nah, teman-teman, kayak anak kiblat bener enggak? Kan? Nah, kalau teman-teman pakai kompas 90 derajat kemiringannya. Kalau Indonesia ke Mekah. Berarti kalau sini kiblatnya gini,
agak sedikit. Nah, 90 derajat. Nanti kalau teman-teman bisa pinjam HP-nya abang-abang masa, cocokin 90 derajat enggak? Pertama kali Muhammadiyah diperdirikan seperti itu. Kiai Jamal Dahlan itu kan apa itu meluruskan kiblat yang salah, yang nggak pas. Wah, dicap juga dia. Wah, kiai kafir. Kalau teman-teman lihat perjuangan Kiai Ahmad Dahlan, kita punya tonton namanya Sambil Cerah, filmnya itu. Sambil Cerah. Minta nonton film kayak gitu. Kiai Ahmad Dahlan. Kita kembali ke sini. Nah, dari Mekah ke Madinah itu cuma per berapa menit, sekon gitu ya. Cepat banget. Menggunakan buruk. Buruk itu memang sejenis kuda tapi bisa terbang. Jalan sini. Wabarakatuh, sahabat Islam. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu menggunakan buruk. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini tadi diamankan atau dicantumkan, dimaktubkan Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama tadi. Nah, teman-teman harus memahami itu. Nah, kebanyakan orang-orang Islam itu tidak menyadari bahwa ayat-ayat Al-Quran itu menyimpan ilmu-ilmu yang sangat banyak. Kamu tahu Gunung Merapi? Nah, itu dulu ada namanya kuncennya Mbah Marijan. Mbah Marijan itu kalau Gunung Merapi mau meledus almarhum, kalau teman-teman pengen tahu itu ada di iklan Kuku Bima Energy Rosso, itu Mbah Marijan. Dia ketika Gunung Merapi mau meletus pasti menyanyikan kidung kecar. Iya, kidung kecar kemudian. Tahu nggak itu diambil dari ayat apa? Yang sering kalian baca. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aita khasyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu sejarahnya kayak gitu. Karena orang Jawa itu nggak bisa ngomong al-hasr, serap lama-lama kecar. Itu dibuat kidung. Kidung itu ada, kalau teman-teman nyanyian Jawa itu sebenarnya Al-Quran menggunakan bahasa Jawa. Boleh nggak bang? Tergantung dia untuk apa. Nah, kesulitan bangsa Indonesia itu menyebutkan lafaz-lafaz Al-Quran. Kalau kamu kepin buka lagi Seluk-seluk batok el sironi menyang Solo, itu Al-Quran sebenarnya. Sunan Wali Songo pokoknya itu yang membuat hidung seperti itu. Teman-teman nanti keluar dari pesantren ini coba dicek. Jadi budaya kita itu sudah sebenarnya, mungkin kalau di Arab itu sebelum Nabi Muhammad turun jahiliyah. Mereka alat musik dari kayu sama kulit. Barat alat musiknya tali sama kayu, gitar. Nah kalau di Indonesia apa? Ada kenong, ada gong, gamelan. Tahu nggak gamelan itu terbuat dari apa? Dari nikel, tembaga, baja. Di era seperti itu Indonesia sudah punya alat pelebur. Pelebur apa itu? Biji-biji besi, biji nikel. Berarti bangsa kita sudah maju. Seperti itu. Ciri-ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang punya akhlak. Itu bangsa yang maju seperti itu. Makanya Islam pertama kali datang itu udah lama sebenarnya, di Aceh sudah ada di Aceh. Terus di mana lagi? Di Padang sudah ada, sudah banyak. Tetapi sulit berkembang. Begitu Islam datang ke Pulau Jawa baru berkembang. Kenapa? Tadi menggunakan sistem persaudaraan, perdagangan, saling silang. Orang Arab sama orang Indonesia dinikahkan. Nah itu. Kita kembali ke sini lagi.
Setelah Madinah ke Masjidil Aqsa. Nah itu Masjidil Aqsa itu masjidnya siapa? Masjidnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Nabi Sulaiman itu dipercaya Nabi yang memang sangat sakti. Sakti dalam artian Nabi Sulaiman itu di bawah masjidnya. Menurut riwayat itu masjid yang asli itu tenggelam di bawah. Makanya ada yang ngambil namanya Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu kalau kamu dapat itu sakti. Itu Haikal Sulaiman. Nah, itu setelah kan Nabi Daud ya. Zabur. Nah, makanya umatnya Nabi Daud itu jago dia ambil tampang besi segala macam. Karena Nabi Daud tuh ilmunya gitu membuat baju besi. Setelah Nabi Daud order kepada Nabi Sulaiman, itu banyak yang nyari Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bisa ngomong binatang, bisa ya, majin bisa. Nah, inilah ketika ada satu kisah. Sekolah Rabbu kalian malaikat ini jahilun fil ardi khalifah. Sekolah dan berkata, kalau Rabbuka wahai Tuhanku, il malaikat pada malaikat, ikati ini jahilun dia akan menciptakan fil ardi khalifah seorang pemimpin di bumi. Siapa? Manusia. Kata malaikat, ya Allah, kalau Engkau menciptakan manusia dia akan merusak. Nah, kenapa malaikat ngomong kayak gitu? Berarti sebelum manusia ada umatnya seperti manusia. Itu banyak pandangan. Kalau yang pernah saya baca buku, di dalam bukunya Harun Yahya, itu pun nggak tahu ini sebuah kisah informatif, ya. Teman-teman nggak boleh kalau mentah-mentah, tapi teman-teman bisa menelusuri lagi. Jadi sebelum manusia itu dulu ada makhluk juga, setengah manusia, setengah binatang. Ada yang badannya kuda, kepalanya manusia, katanya seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan itulah inspirasi malaikat ngomong, ya Allah, Engkau menciptakan manusia nanti akan menimbulkan kerusakan. Sekarang buktinya, mungkin kalau ayam makan di omnivora cuma gitu aja. Manusia enggak, semen dimakan, tuh bola besi tuang semen dimakan, dan haji dimakan, mengecor keesan dimakan, semua dimakan. Manusia rakusnya luar biasa. Jadi omnivora terrakus itu manusia. Kenapa malaikat takutnya itu? Malaikat sudah tahu ini bakal rusak. Cuma punya 2 tangan 2 kaki aja rusak kemana-mana. Buminya dihancurin, lautnya diledakin, gunungnya dibotakin, begitu banjir. Nyalahinnya gubernur. Aneh. Indonesia itu aneh. Begitu semua ditebangin, sawahnya dibotakin, halaman dipaping blok, begitu banjir nggak ada resapan. Yang salahin presidennya. Aneh banget. Nah, makanya nanti teman-teman dewasa jadi santri itu mikir. Nah, jadi kepanjangan nanti terus setelah Isra Mi'raj naik ke atas sehingga Nabi melihat Tuhan yang berfirman. Nah, ada beberapa Nabi yang langsung ketemu Allah. Pertama Nabi Musa alaihissalam, beliau tuh nggak kelihatan langsung, baru lihat api di Bukit Sinai, itu langsung pingsan dia. Nabi Musa abang cerita itu Nabi yang ngeyeran. Kalau nggak lihat nggak mau dia. Wah, itu doang. Nanti juga ini sholat 5 waktu gara-gara Nabi Musa juga. Nah, kita lanjut. Begitu ke atas Allah berfirman kan, berkata-kata tanpa bentuk dan ruang. Nah, jadi dalam 20 sifat Allah itu apa? Wujud kidam bako, khalafatul hawadith, jadi qiyamuhu bi nafsi, dia berdiri sendiri. Mukhalafatul hawadith siapa? Wujud ada, kidam terdahulu, bako kekal. Apa? Qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat qudrati rodat. Ada salah satu, coba kamu cek nanti, itu punya makna, dia beda sama ciptaannya. Bang, Allah punya tangan nggak? Ya, tapi tangannya beda sama makhluknya. Bang, Allah duduk nggak? Allah, kerajaan Allah kayak apa? Tetap beda. Makanya di sini suruh Isra Mi'raj apa? Rahasianya di sini.
Begitu Nabi Muhammad itu di sini nggak lengkap diterangin nggak. Nanti teman-teman bisa tanya ke Ustaz Gefa bagaimana perjalanan sholat Mi'raj itu ke surah Nabawiyah. Kalau di sini cuma sampai langsung naik. Sebenarnya di langit ke-1 ketemu Nabi siapa, nanti dia ketemu neraka, ketemu surga. Jadi Nabi Muhammad tuh lihat hambanya yang nauzubillah dari dubur dicebos ke sini. Ada yang makan nanah lidahnya, nah itu kayak yang di Instagram itu kan senang banget, ada kupingnya, ada yang pakai efek-efek kayak gitu. Udah jelas-jelas kan di ahsani takwim sebaik-baik ciptaan kok malah keping punya lidah yang begini. Ya kalau mungkin ya cewek-cewek zaman sekarang tuh bingung saya nafsirinnya. Oh itu cuma seru-seruan dong. Ada kisah lucu sih teman abang ya cewek ya. Wah, gua anak baik-baik nih, senggol dong biar bobrok. Amin, semoga bobrok. Kamu tuh, mau kok amin dah. Nah, gua cuma ngaminin. Iya. Ayo kalau teman-teman bilang ini, aminin aja. Bobrok bener baru rasa lu. Lalu Nabi Muhammad, ya Muhammad nih, gua punya oleh-oleh untuk lu. Nah, kalau sholawat abang bilang amalan yang Allah langsung ajarkan dan Allah juga mengamalkan. Nah kalau sholat ini Allah langsung yang bilangin, Muhammad, lu ajarkan umat lu nanti sholat 50 rakaat. Oke, turun ke langit berapa ya? Kita mulai Musa. Tahu lu. Sholat berapa rakaat? 50 rakaat. Enggak kuat enggak umat lu. Naik lagi. Nabi Musa melakukan emang. Ya Allah, ini ya Allah, saya khawatir umat saya nggak kuat. Kurangin lagi 45. Naik lagi. Kurangin lagi 5 sampai terakhir tinggal 5 rakaat. Berapa? 5 rakaat. Nggak kuat, udahlah, gua malu. Nggak balik terus dong. Lu nanti umat tuh ada yang dibangunin subuh susah, ada yang dibangunin setelah zuhur marah-marah. Bang asar bang, marah-marah juga. Itu masih di pesantren. Kalau di luar, yang di kamar asik dengan gamenya, Mobile Legends-nya. Welcome to Mobile Legends. Yang luar teriak-teriak. Ini pesantren. Kalau kamu nggak mau ngikutin aturan pesantren ya keluar, enak-enak kok. Kamu cari dari Sabang sampai Merauke yang ada pesantren gratis, mungkin di Tangsel cuma di sini, di Tangsel ya. Makan dibayarin, tidur disiapin, kamar mandi digratisin, sholat disolatin. Coba kamu cek sampai pensil penghapus dibeliin. Kalau kamu sudah jadi masuk, wifi dibayarin, kamar disiapin. Kalau mau nikah dinikahin. Yang penting cari jodoh sendiri. Kita kembali lagi sih pelajaran kita. Jadi ketika sholat 5 waktu tadi, ada salah satu hadis mengatakan as-sholatu mi'rajul muslimin. Nah, ini Isra Mi'raj itu adalah peristiwa Nabi Muhammad SAW bertemu Allah. Begitu pulang bawa oleh-olehnya apa? Ya sholat. Kalau lu pada ketemu Allah ya sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram itu nyawanya sholat. Makanya ketika Allahu Akbar kenapa begini? Itu berserah diri. Angkat tangan kan? Allahu Akbar. Berserah diri kepada Allah. Ya Allah. Doa iftitahnya ada banyak doa iftitah. Sunnah kan ya? Kalau aneh sering bacanya subhanak apa? Itu boleh. Itu ada yang Allahumma ba'id bainana, itu saudara kita Muhammadin pakai itu. Kalau saudara-saudara yang NU, Allahu Akbar kabiro, kakeknya begitu. Bang, mana yang betul? Semua betul. Ya nggak betul? Ya nggak sholat. Karena itu sunnah. Nah, terus, Al-Fatihahnya hati-hati ini, Al-Fatihah. Kalau kamu salah Al-Fatihah nggak sah sholat kamu. Makanya ada Ustaz Hasbi, kamu belajar yang benar. Ada Ustaz Gefa, belajar nikmatin. Ya kamu dulu baca Al-Quran. Itu ya.
Nah, contohnya kamu ya Allah. Nah, makanya ada iman, Islam, ihsan. Iman itu al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi minallahi ta'ala. Iman itu adalah kamu mengesahkan Allah. Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi, kamu mengimani ada malaikat. Gimana caranya? Ada mungkar dan nakir. Ada Ijrail. Bila Ijrail datang memanggil, seluruh tubuh terasa menggigil. Sekujur badan kan kedinginan. Itu. Jadi kalau 40 hari kamu udah mau meninggal, udah tahu ciri-cirinya. Jadi benar sadar dia. Makanya kalau kiai biasanya 40 hari itu udah ngasih wasiat ilmunya turun-turunin. Ini pesantren yang sono. Kalau dia kiai biasanya begitu. Karena kan kalau kiai itu bahasa ada khawasul khawas, khusus yang khusus. Bahkan kalau kiai sama-sama kiai tahu. Kalau kamu nikah kamu santri nih, kalau kamu santri beneran. Ciri santri apa? Biasanya rambutnya botak, sering galer. Ngaji mana dia? Allah. Masih ngaji nggak apa-apa. Kalian jaminan surga. Kalau yang niatnya berilmu. Itu masih liatin mas. Masalah ketorikon yang tabi subir masalah Allah torikon jannah masalah ketorikon. Barang siapa yang keluar berjalan menuntut ilmu, sahala Allah torikon jannah, maka Allah akan mudahkan jalanmu ke surga. Janji Allah. Makanya kalau kamu nih niat kamu salah, sia-sia sayang. Makanya abang, ini cerita abang pribadi. Dari sejak lulus itu SMP, MTS, abang, mak, saya izin untuk ilmu. Sebanyak-banyaknya ilmu apa yang gue pelajari, mulai santet, pelet, apa aja gue pelajari kalau gua. Kenapa? Untuk berdakwah. Apa bisa? Bisa, cuma nggak pernah pakai. Nah itu ya, kalau tadi kan sholatnya begini, nah itu nanti kamu tanya ke, bahkan sholat itu senam kesehatan. Banyak orang muslim menggunakan gerakan sholat. Kalau bahasa anak sekarang aja, sholat itu berbisik di bumi, kedengar di langit. Ya kan? Bersujud itu. Sujud itu apa? Kita merendah serendah-rendahnya. Kepala itu manusia. Kenapa terhormat? Karena ada kepalanya. Bawah dagu ke sini udah binatang ini. Kenapa? Ya perut. Bawah perut ada lutut. Di atas lutut ada perut. Ini makanan aja, ini peranakan aja. Bawahnya bawah. Nah, makanya itu kepala itu. Makan kalau kata para filsuf, para imam itu besar. Al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah binatang yang berpikir. Nah, bedanya manusia sama makhluk yang lain itu cuma di akalnya. Makanya kalau kamu bang, gimana sih bang sholat itu biar khusyuk? Khusyuknya kita minimal bacanya Al-Quran, paling minimal itu udah insya Allah udah khusyuk. Bahkan salah sahabat Nabi ketika dia itu berperang, kena panah apa kena apa itu, kena ular. Dia tuh udah amputasi kata Nabi. Ente ini kena ular, kalau itu harus diamputasi sebentar. Kan dulu gak ada bius, gue mau sholat dulu. Sholat dia, potong, gak kerasa. Iya, karena khusyuknya kepada Allah. Makanya ada iman tadi, Islam. Islam itu apa hadisnya? Ada yang hafal enggak? Buniyal Islamu ala khamsin. Santri macam apa ini? Rukun iman enggak hafal hadisnya. Rukun Islam enggak hafal hadisnya. Minimal itu yang wajib-wajib hafalin hadisnya. Biar kamu bisa berdakwah. Kamu satu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamatis shalah wa ita'uz zakah. Dari 5 rukun Islam ini yang pertama syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kamu duduk di alam ruh, makanya kan dalam hadis mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawuhu yumajisani aw yunasirani yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Taksor, sejak lahir kalian itu semuanya diciptakan dalam keadaan suci kecuali orang tuamu yang menjadikan kamu tidak suci. Yahudi, Nasrani atau Majusi. Saya tanya sekarang, kalian itu Islamnya turunan atau keyakinan sendiri? Turunan.
Saya dilematis ketika saya usia berapa? Usia saya kelas 3 SMK, saya sudah bertanyakan, kenapa saya Islam? Saya bertanya pada diri saya, oh karena bapak saya. Saya mulai bertanya. Pernah dalam satu titik saya bertanya, Allah itu di mana? Saya ketemu hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Akhirnya saya belajar. Itu dalam 7 faktor. Faktor pertama mengenal diri. Setelah lagi saya ketemu Iqra, surat Al-Alaq, saya pelajari lagi. Akhirnya coba saya perdalam terus pengalaman ini ya. Demi Allah nggak ada niatan lain-lain. Saya nggak ada pamer mau kita semua terindah dan simpati kita semua. Amin. Amin. Jadi ketika itu doa saya cuma iseng. Ya Allah, kalau Engkau Maha Besar, saya pengen bakwan. Itu jam 4 subuh. Yang hangat. Tiba-tiba di kantor ada, tahu siapa yang bawa. Tiba-tiba, bang, ada gorengan bakwan hangat bang. Subhanallah. Begitu gua seneng, oh Allah itu ada. Ditegur gua, ada negur lagi dalam isi hati kecil bang. Iman lo, cuman sekedar bakwan. Akhirnya gua menangis, ya Allah. Cari lagi. Pertanyaannya, kalian itu sudah Islam itu turun atau bukan? Jangan karena paksaan. Kamu tanya dirimu. Kan lo kita di alam sebelum rahim apa? Alam ruh. Itu dalam Al-Quran itu ada. Ang tadinya simpen lu batang. Kalau balasaina kan ditanya. Beda. Kita tuh sudah bersyahadat semua ruhnya ini. Sudah bersyahadat semua. Nah, kecuali orang tuanya yang menjadikan tadi Nasrani, gimana? Kamu bersyukur kamu sudah jadi muslim sejak lahir. Orang tuamu ketika lahir mau lihat Allahu Akbar, diajarin sama orang tuanya. Ketika kita menangis, orang bahagia. Itu umum. Ketika kita bahagia, orang sedih, itu luar biasa. Meninggalnya orang yang beriman, para ulama, para ilmuwan itu ketika dia meninggal dia bahagia. Kenapa? Karena bertemu Tuhannya. Tapi dia bahagia. Orang-orang seter nangis kehilangan. Nah, enggak. Jangan sampai kalian itu meninggal, alhamdulillah si Anu meninggal. Asik tahlilan, makan gue banyak. Kalau kata si Benji, gua mah kalau dia meninggal layak kamu datang, tapi tahlilan berangkat. Soalnya kalau layak itu kan bawa duit ya kan, mau sholawat. Kalau tahlilan itu makanan yang banyak. Itu masih keranjang. Kalau diundang ke sono, lalu ngeledek begitu makan ngambilin semua. Itu orang-orang jahil. Orang jahil juga gitu. Lihat perbedaan aja, wah senang banget. Teriak-teriak. Nah iya. Sekarang saya analogikan botol aqua, botol. Botol itu kalau isinya air putih paling harganya berapa sih? Bopek paling mahal 10.000 yang gede. Kalau di kapal 20.000 paling. Tapi kalau botol itu tadi dibuang air putihnya diganti minyak, wih sekarang mahal. Nyampe 25.000-an, itu 2 liter. Kita buang lagi, kita ganti bensin, makin mahal. Kita buang, kita ganti apa isinya? Sirup marjan. Itu mahal lagi. Nah kalau botol itu kita tuangkan lagi, kita ganti parfum, makin mahal. Berarti apa indikasinya? Manusia itu apapun wadahnya manusia, yang dilihat isi hati dan isi kepalanya. Nah sekarang kalian itu model botol yang isinya parfum, minyak, air atau air buat malah. Air buat isinya encuk. Mending ada encuknya mah. Kalau ada encuk, apa encuk? Begitu. Anak nyamuk itu untuk cupang mahal ya. Ini enggak air campuran kopi, campuran apa itu pipis, campuran olive. Paling dipakai untuk apa? Untuk isian orang ulang tahun gitu doang. Kan dibuang, dilupakan. Nah, berlomba-lomba lah kamu ini botol. Tinggal kamu siapa kepala kamu. Nah, dalam salah satu sebenarnya ajaran di yayasan kita itu, kalau yang mau masuk pakai biasanya sholat itu 50 waktu. Ada nih, kita hitung dulu. Rakaat sholat wajib itu berapa rakaat semuanya? Ji Samsul.
2, 3, 4, ya kan? 2, 3, 4 asar dulu. Yang 2 subuh, yang 4 zuhur, asar, yang 3 maghrib. Berarti berapa? 17. 17 kan? Nah, sekarang kita hitung sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Ada ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2. Ada ba'diyah isya berapa rakaat? 2. Ada berapa? Udah? 4. Ada qobliyah ba'diyah zuhur ada? Ada. 2 berarti 4. Udah berapa? 8. Ada ba'diyah asar enggak ada? Nggak ada. Ada qobliyah subuh 2. Berarti 8, 9, 10. Udah 27. Ditambah 11 rakaat tahajud berapa? Sama witir. 11 tambah 27 berapa? 38. 38 tambah 2 12. 40, 50. Itu sebenarnya. Ada salah satu pesantren itu masih muridnya Haji Wali juga itu Yasimu Yayasan pokoknya Pak Musta'in itu masih 50 rakaat. Nah, makanya kalau teman-teman santri enggak 50 rakaat tuh malu. Teman-teman hidupnya cuma BAB, ngaji, sholat, nyuci, tidur dah. Ramadan. Sekolah kalian mah. Pokoknya kalau kalian hafal 15 juz sudah pasti aman. Hafal 15 sudah aman. Gak pernah mikirin lapar, haus, gak pernah. Tenang aja hidupnya. Ada tenang aja, ada aja hidupnya. Kayak Bang Hasbi apa 30 juz. Wih, itu subhanallah aneh ikut dia tuh rezekinya nanggung-nanggung. Itu penghafal Quran itu. Allah jaga. Penghafal Quran itu dijanjikan bisa membawa saudaranya 10 ke surga. Contohnya Mang Wildar nih menjadi menghafal 30 juz. Amin. Nanti Amin. dia boleh bisa bawa bapaknya sama 10 orang. Itu. Kamu nggak pengen ngajak 10 orang? Ini dalam satu kisah ada ketika Umar bin Khattab itu, jadi Nabi Muhammad lagi bahasanya lagi galau lah, lagi pusing. Nabi Muhammad tuh manusia biasa. Nabi Muhammad lagi pusing, Abu Bakar datang, udah berdiam aja, senyum aja. Abu Bakar tuh kayak gitu. Begitu Umar datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya semua. Pada apa ya? Diem aja. Abu Bakar itu cuma diem, ada tahu. Kan Rasulullah ini pasti diem dia. Itu beberapa menit cuma jangan ngobrol, akhirnya memecah kesunyian. Nabi Muhammad agak murung kan, Umar, ya Rasulullah, ane mau cerita, ane mau curhat. Ya pasti. Umar, tau gak Umar? Umar tuh dia lewat aja setan takut. Dia lewat setan takut. Umar itu sebelum masuk Islam kerjanya apa? Naik gunung setinggi inilah, setinggi yayasan. Kerjanya bawa angkat pedang. Woi orang Arab, siapa yang anaknya mau jadi yatim, misalnya jadi janda, ayo dulu sama saya. Kerjanya begitu. Kerjaan dia. Tiap hari begitu aja. Itu masuk Islam gara-gara mendengar ayat suci Al-Quran, surat Toha. Ceritanya panjang ya. Intinya dia mengalir. Terus lanjut kita yang tadi. Ya Rasulullah, kenapa sih ente ini maji? Ada mau curhat nih? Ya apa sih? Tiba-tiba Ani itu pusing sama bini Ani. Mana-mana mulu. Umar takut sama bininya. Kerjanya berantem, Umar takut sama bini. Tiba-tiba Rasulullah ngakak. Tawa ya? Enggak, Rasulullah tuh gak pernah ketawa gitu. Kalau ketawa, Abu Bakar ketawa juga. Berdua. Nah apa dah? Kita ketawanya jadi gini gitu. Tahu nggak? Kenapa ketawa Rasulullah? Abu Bakar anda tahu ente. Itu mah ketawa kan Rasulullah tahu kan? Itu Abu Bakar. Bela. Tahu nggak Mak? Aneh kenapa ketawa? Aneh juga galau kenapa? Gara-gara anak itu berdua. Kenapa? Anaknya Abu Bakar Aisyah. Anaknya Umar itu siapa itu namanya? Istilah Nabi juga, anu galau. Gara-gara anak kita berdua, marah-marah mulu di rumah. Jadi kita sama dong. Iya, nasib. Nabi Muhammad pun sama istrinya Aisyah itu kalau udah marah, cemburu ya udah. Nah itu. Jadi kalau kamu ketemu orang Islam yang Rasulullah ini begini berlebihan. Rasulullah
Rasulullah itu sifat manusianya biasa aja. Cuman tadi Allah kasih kekhususan. Allah memberikan dia tak pernah berbohong, tak pernah nipu harta. Jadi kalau ada hambanya yang mikir, aduh besok kita makan apa ya? Itu sebenarnya udah sedikit kecil. Aduh, sahur pakai ikan asin lagi. Ada yang ngomong gitu. Aduh, pakai bacem. Masih untung. Rasulullah itu seorang nabi loh. Bahkan dalam suatu riwayat itu kisah terakhir itu kan dalam setiap zaman itu ada dua negara adidaya, adik kuasa, penguasa dunia itu masih ada. Zaman Rasulullah itu ada Persia dan Romawi. Jadi Romawi itu perang sama Persia. Perang. Kalah Persia, Romawi menang. Persia itu agamanya Nasrani. Majusi Persia. Zoroaster. Terus kalau Romawi itu Nasrani. Nabi Muhammad pun ngasih surat ke mereka berdoa ke raja-rajanya. Orang baru kalah perang Persia, disuratin. Isi suratnya intinya beginilah ya, ada lupa Arabnya. Raja, ente mau masuk Islam enggak? Maka kau, wah begitu marah ya. Tahu gua habis kalah perang, mana ini? Perang, akhirnya diajak perang, mau diajak perang awalnya. Kata, karena habis kalah perang, prajuritnya pada melehoi, pada wafat, udahlah sabar. Sama Rasulullah pun ngasih surat ke raja Romawi suruh masuk Islam. Karena orang Romawi ini ajarannya Nasrani, dalam kitabnya ada mimba ismu Ahmad, ada itu di dalam kitabnya. Namanya Ahmad Muhammad. Langsung raja Romawi, ya, aneh masuk Islam. Kata para pendiri, jangan. Kita itu negara adidaya baru menang perang. Masa kita mau kalah sama Islam yang kecil? Kita tes aja, bener gak dia Nabi bukan? Diajak perang. Macam-macam. Ya, diajak perang kalah Romawi. Berarti Persia Romawi terkalahkan sama Islam. Makanya penyebaran Islam itu sampai jauh. Apalagi ke zaman Bani Umayyah itu. Sampai ke Cordoba Spanyol itu Islam semua. Makanya Muhammad Abduh, salah satu ulama terkemuka dulu, ketika turun dari pesawat, lihat, saya merasakan Islam di sini walaupun tidak ada Islam, bersih segala macam itu. Itu orang Islam sebenarnya. Ini mah enggak, orang Islam buang sampah sembarangan, makai kagak koloran, mandi kagak koloran, ngantri rebutan kayak orang kelaparan. Puasa 12 jam ditahan, begitu buka puasa rebutan. Buka puasa timbang makai teh manis doang, berebutnya udah kayak berebut emas. Bersyukur-syukurin bagus, tapi jangan sedok-sedokan. Santri itu harus sering lapar. Kenapa? Kalau orang lapar itu dekat kuis, belajarnya enak, malam itu. Jadi kalian mah enak ya sekarang mah. Dulu nih waktu SMA itu sering makan nasi kering. Itu dulu ada almarhum namanya Ibu yang sering jemur nasi. Kalau malam itu apa? Kita masuk dapur dilempar dulu. Coba ngurus-ngurusnya. Gak boleh. Puasa apa aja. Diem-diem aja. Aneh dapur kalau nggak boleh juga ngumpet aja. Ambil nasi kering yang biasanya dimakan. Kalian nggak pernah kan di sini kan? Nggak pernah aja. Dulu enak memang tapi ketat. Akhirnya dengan keadaan yang kayak gitu, saya berpikir dengan banyak sering lapar, banyak baca buku. Begitu ngajar pun enak aja kalau saya kalau ngajar gitu, apalagi agama, tinggal kasih aja judulnya apa, baca sebentar, insya Allah bisa. Kenapa? Dulunya waktunya di santri sering baca-baca. Nah kalau kalian sekarang malas nih, kayak Dedek Gulung kita rajin baca buku, ikuti. Jangan ada kecilnya. Muncul makola, muncul makola. Kalau dilihat memang iya, jelek itu kan bau kadang-kadang. Nah, kita rajin. Ada bagusnya. Ini juga tentang anak
ada kayak Supron, burung aja burung. Tikus burung. Ada waktu khusus belajar. Seminggu itu minimal kamu tuh punya 1 hari yang khusus untuk baca buku. Kenapa? Buku itu jendela dunia. Kalau kamu lihat dunia, ya baca buku. Kelihatan. Makanya ini sih ya ukur ada di sini gampang. Kalau lagi belajar gitu, terutama aneh ya, karena kalau aneh itu ngajar apapun nggak mau yang tekstual, nggak mau yang pakai pemahaman masing-masing aja gitu. Contohnya sholat itu seperti apa, aneh bacain hadisnya, aneh jelasin. Nangkepnya kayak apa ya, itu rezeki kalian, pemahaman kalian. Kalau kurang puas di sini, ketika di orang nanya, aneh jawab kalau aneh bisa, kalau nggak bisa aneh jadi PR. Nah itu Isra Mi'raj ya. Suatu waktu. Nah, sungguh beruntung sahabat Abu Bakar Siddiq dengan membenarkan peristiwa tersebut. Juga peristiwa Mi'raj yang sudah pantasnya kebenaran itu sandang bagi pelaku Isra dan Mi'raj. Bahkan ini yang ngawal Isra Mi'raj ini malaikat Jibril alaihissalam itu ya cuma ngawal aja. Dia nggak bisa masuk ketemu Allah, nggak bisa. Udah beda zatnya. Nah, kalau yang terakhir iman udah, Islam udah, ihsan. Ihsan itu kamu ibadah seolah-olah Allah depan kamu. Itu enak adem. Kamu tundukkan, rekapan, fokusin udah. Tapi kalau sesuatu yang malam itu enak malam. Malam itu ini kalau bisa. Nah kalau lagi tika tuh silanya orang enak jangan timpangin kalau bisa. Tegakin biar nggak salah. Soalnya banyak orang yang itikaf salah duduk ambil. Nah itu tarik nafas itu satu. Pokoknya beberapa ruang nih 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tarik tangan dada, perut, dada, tarik. Nafas dari hidung ya, bukan dari mulut. Mulut itu cuma untuk makan sama ngomong. Menyipok kalau bener-bener. Nah, kalau bernapas pakai hidung. Oleh kalau kalian nanti bela diri, jiu-jitsu itu kalau tanding kalau ngeliat habis sama dia. Kalau belum terbiasa mau susah. Makanya dalam Islam ada istinsak. Islam tuh lengkap banget. Mulai kamu bangun tidur sampai tidur tuh diatur. Islam, cuma agama yang paling lengkap yaitu Islam. Ini ya. Makanya ilmuwan siapapun orang pintar kalau dia meneliti ilmu ujung-ujung pasti masuk Islam. Beda sama orang yang murtad. Biasanya karena istrinya, karena pacarnya, karena Indomie, karena harta murtad. Wih, gue punya pacar cantik, putih, rambutnya panjang, biasa. Masuk Islam juga sekali. Udah. Kenal lah. Makanya abang ajarin kita pakai datul awal. Akidah kamu Buka kuat. aja murtad. Kalau akidah kamu kuat, aku tidak akan tergentarkan apalagi laki-laki selama batang masih menempel di badan. Kamu punya batang kan? Itu nempel di badan, ya kuat. Pohon itu ada batangnya. Kalau batang itu masih nanti pas kuat laki-laki. Kalau kamu dikit-dikit, oh sorry. Wih, sudah kemis kan? Nanda. Ih, kok pegel-pegel nih sama yang mana nak disuruh. Rokin kamu. Kan kasih makan aku tergoda sama ikan sambal. Soalnya biasanya. Apa sama gue juga sering sih. Nah itu ya, jadi iman itu dipertahankan. Nanti kita tinggal menggunakan kita penutupan. Kalau Allah kasih umur panjang, bahas kita pilih jalan kita pilih siapa ininya. Datul awam. Kalau kamu ketemu santri-santri yang salafi atau santri tradisional, kamu ngomong kitab, ngaji kitabnya apa? Datul awam akidahnya masih dasar banget, iya apa-apa. Fikihnya tuh paling enak fikih wadid. Bedanya nih, orang yang baru belajar ilmu itu biasanya sombong, tegak. Tapi semakin kamu tahu ilmu banyak, semakin merendah. Masih banyak ilmu yang nggak bisa. Oke, mari sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis.
kupingnya. Biarin harus selesai. Habis belum pernah gitu. Loh. Habis. Sombong amat.